Om Swastiastu, pemirsa Kompas TV Dewata dimanapun berada, teristimewa kepada saudara-saudaraku umat sedharma. Hari ini kita atau beberapa hari kita akan melaksanakan Hari Raya Kuningan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Hari Raya Kuningan adalah satu rangkaian hari ke-10 daripada Hari Raya Galungan. Di antara kita sudah sangat memaklumi Kuningan itu selalu diwarnai dengan pembuatan sesaji di mana nasinya selalu berwarna kuning. Tentu timbul pertanyaan di antara kita, mengapa kita menggunakan simbol nasi kuning? Itu satu. Yang kedua, dari segi pelaksanaan daripada hari Raya Kuningan ini senantiasa dilaksanakan pagi hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tentu tidak pernah muncul sebuah simbol, sebuah perilaku agama muncul dari ruang hampa. Tentu ada ideologi yang bermain, tentu ada nilai yang bermain. Ketika kita bicara ideologi, kita bicara masalah ajaran. Ya. Ajaran apa sih sebenarnya yang masuk? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ajaran yang banyak mendominasi ajaran kita, terutama di agama Hindu, adalah Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Di dalam ajaran Samkhya, kita dilandasi oleh ajaran Purusa sebagai jiwa universal, kemudian juga jiwa personal, sekaligus ada prakriti, ada dunia material. Nah, ketika sang Purusa memasuki dunia material, ya, disitulah dalam bahasa kita sang roh memasuki raga, Tuhan memasuki alam semesta. Ketika sang roh memasuki badan, berarti disitulah konsep karma terjadi. Makanya ada kerjasama yang baik antara roh dengan badan. Melalui badan, ya, Atman bisa berkarma. Melalui Atman, badan bermakna. Maka bagaimana Atman ini bisa berkarma sesuai dengan karma sang Tuhan, dalam hal ini kerida lilanya Tuhan. Kadang-kadang banyak jiwa-jiwa personal yang memasuki badan, karmanya itu adalah di luar kehendak Tuhan. Maka ketika kita merayakan Galungan karena merupakan rangkaian, bagaimana karma-karma yang terjadi adalah karma-karma yang menang, karma-karma yang sesuai dengan dharma, hukum-hukum Tuhan, sehingga material prakrti atau pradana bekerja terjadi atas kehendak Purusa. Maka ketika terjadinya atas kehendak Purusa disinilah sebenarnya dunia material yang kita simbolkan dengan upakara, yang kita simbolkan dengan simbol nasi kuning itu sebagai satu bentuk kemakmuran yang bermartabat. Sebab ada kemakmuran tidak bermartabat diperoleh dengan cara-cara tidak benar atau adharma. Ketika dharma menang melawan adharma pada Galungan, kemudian 10 hari kemudian ada rangkaian Kuningan. Disinilah bagaimana dharma ini sebagai stakeholder, pemimpin bagi dunia-dunia material, sehingga material itu memiliki nilai. Jadi material itu pun ditransendenkan. Ya. Dalam aspek tata pengidar-idaran ajaran teologi di Bali, warna kuning itu erat kait dengan Mahadewa. Mahadev. Ia berada di posisi barat. Dalam tubuh manusia dia berada pada ginjal. Dia adalah evolusi kedua dari konsep alam sunya, yaitu niskala tatwa memasuki alam sakala niskala. Maka di dunia Mahadewa adalah nama lainlah Tat Purusa Ing Isana yang di tengah sunya. Kemudian Tang Tat Purusa. Ya, Tang Tat Purusa inilah curahan dari amerta. Kalau dalam konsep ajaran Siwa Siddhanta, dalam konsep mudra, dia membentuk apa yang disebut mudra, yang disebut dengan pasa mudra. Gangga pun hadir, amerta pun hadir. Maka
ketika kita bicara amerta, disitulah kita akan menurunkan material-material yang suci. Jadi dengan demikian, material berupa simbol nasi kuning itu sesungguhnya adalah material yang belum tersentuh oleh pikiran-pikiran negatif. Inilah sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita jika melakukan kuningan itu dirayakan pagi hari, kita ketahui bersama. Waktu di dalam ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3 dengan sifatnya. Sat Wika Kala, itu matahari berada di abang wetan, istilahnya Brahma Muhurta, yang ada di timur merah sampai jam 10, masih condong di timur, itu Sat Wika Kala, di mana energi kedewatan memang merasuk. Kemudian di atas itu sampai jam 4 sore, jam 5, begitu, itulah disebut dengan Raja Sika Kala, yang penuh dinamis, demonik, agresif. Kemudian ketika memasuki senja, memasuki sanikaon, disitulah waktu yang disebut dengan Tamasika Kala. Maka ketika kita menang, kita diajak pada kemurnian, kemuniar pada energi kedewatan. Maka energi kedewatan itu masuk pada waktu yang disebut dengan Sat Wika Kala. Maka dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Nyepi, apakah mulai kebaktian, persembahyangan dengan segala bentuk ritual-ritualnya, sedini mungkin dilakukan pada pagi hari. Bahkan dalam teks yang barangkali tidak bisa diterima dengan akal, kalau lewat daripada Bajag Surya, lewat tengah hari, itu Dewa Berung katanya akan diberikan. Ini kan tentu sebuah pernyataan yang kadang-kadang lucu kedengarannya. Artinya yang berung itu kan yang luka, berarti tidak berada pada kondisi kemulusan. Maka sudah cacat, artinya sudah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Maka dengan demikian, usai kemenangan Dharma, kita diajak untuk newcomer sebagai pendatang baru dari semangat spirit, pendatang baru dari semangat material yang sangat murni. Karena konsep Samkhya, di mana materi itu betul-betul suci, tidak ada ternoda, dia adalah juga bersifat absolut, yang berada pada kondisi suci murni. Jadi boleh dikatakan dialah sebagai, dalam konsep, kalau spiritnya adalah siwa, maka material murni adalah uma. Ketika siwa juga mengalami kontaminasi karena material, dia akan menjadi rudra, maka material pun terkontaminasi menjadi durga. Maka dengan demikian, warna kuning adalah konsep nyomya daripada durga untuk kembali menjadi uma. Warna kuning juga bagian dari cerminan kasih sayang kehidupan manusia, di mana Tuhan hadir untuk memberikan kemakmuran. Maka dengan demikian, jadi galungan, kuningan adalah membentuk satu makna yang terintegrasi, koheren, sistematis, satu sama lain saling mendukung, karena dia merupakan sebuah siklus daripada kehidupan manusia. Akibatnya apa? Manusia untuk diajak untuk lahir kembali dengan semangat-semangat kedewataannya, dengan semangat-semangat kemenangan Dharma. Dia melingkupi tidak hanya sebagai sebuah dunia fisikis, dunia spirit, sekaligus dunia fisikal, itu kuning dan ruang dan waktu pada warna kuning, sekaligus pagi hari ketika kita melaksanakan persembahyangan kuningan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om.